Nah, selama penyimpanan itu, pengolahannya kan harus bayar. Disimpan di sana, disimpan juga harus bayar penyimpanannya. Nanti kalau mau pakai tinggal datang ke Singapura, disuntikin, bisa dipakai buat obat gitu loh. Nanti one day. Nanti kalau diperlukan. Nah, seperti itu. Itu yang dilakukan selama ini. Jadi itu udah begitu. Jadi dokternya dikasih upah lah karena dia berhasil membujuk orang untuk nyimpan di sana. Sampai sekali waktu begini, orang bilang kalau disimpan Singapura kan duitnya sampai ke Singapura kan. Kemudian ada perusahaan Malaysia juga yang bergerak di Indonesia. Nah, kalau gitu kenapa kita nggak bikin sendiri? Itulah. Nah, kemudian ada satu perusahaan Indonesia namanya Kalbe Farma. Dia bikin pusat stem cell di Jakarta. Bekerja sama yang Singapura supaya orang itu yang diprosesing nggak usah di Singapura, di Indonesia aja gitu loh. Nah, itu sekarang kita udah punya lab stem cell tuh di Kalbe. Itu di daerah Cempaka Putih situ loh. Jadi ada 2 model nih dok stem cell atau ada lebih dari 2? Satu yang embrio. Kan saya bilang yang embrio itu sebagian besar negara itu tidak mengizinkan. Indonesia ada undang-undangnya, ada peraturan yang tidak mengizinkan yang embrio karena dianggapnya tidak etis. Terus dari tali pusat. Kalau tali pusat boleh. Nah, sekarang itu kedua. Jadi tali pusat. Jadi kalau saya disimpan di Indonesia bisa di Kalbe. Mereka punya lab stem cell tuh di sini. Itu stem cell yang besar. Nah, satu. Nah, yang ketiga adalah stem cell dari orang dewasa, Frankie. Nah, sekarang walaupun kita sudah dewasa, stem cell sebagian besar tuh udah berubah jadi organ kan? Tapi dia masih punya cadangan, Frankie. Cadangan tuh buat apa? Kalau kita tiba-tiba luka, kan mesti diganti nih selnya. Stem cell itu lari ke situ, baru dia gitu. Jadi dipakai buat reparasi, Frankie. Buat nambel. Simak cerita selengkapnya di YouTube channel X Undercover dan jangan lupa di-subscribe.